Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Wonogiri, Ibu Hajah Hanung Indah Fitrianti SPD MBDI. Yang terhormat Kepala Tata Usaha Ibu Sri Mursidah SEMM. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, karyawan karyawati Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Wonogiri. Dan juga yang tak terlupakan pemirsa Madsaka TV yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Alvan Okta Saputra dari kelas 9C, ingin bercerita tentang seseorang yang tertipu dunia. Pada zaman dahulu ada seorang pria yang mana pria tersebut mencintai dan naksir kepada seorang wanita yang cantiknya minta ampun. Dan akhirnya pria tersebut ingin menikahi perempuan itu, dan pria ini akhirnya pergi ke rumahnya untuk meminta restu daripada ayahnya. Ayah, saya ini mencintai seseorang yang mana perempuan itu cantiknya minta ampun, ayah. Oh iya, antarkan ayah ke rumah perempuan itu. Akhirnya benar, seorang ayah dan anak ini ke rumah seorang perempuan tadi. Sesampainya di situ dan ayahnya melihat seorang perempuan itu, wah, ayahnya bilang, wah, kalau ini sih nggak cocok sama kamu, cocoknya sama ayah. Ayah kan sudah memiliki usaha, sudah memiliki uang banyak, sedangkan kau nggak punya apa-apa, nak. Akhirnya mereka berdua pun cekcok. Mereka berdua pun berdebat atas satu orang wanita itu. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk ke kantor polisi. Nah, akhirnya sampailah mereka di kantor polisi itu. Sang polisi berkata, wah, piye to rek? Sampean ki bapak karo anak, kok iso debat ke masalah siji perempuan? Sampean ki piye to rek? Wis ora masuk akal kaya ngene iki. Wis ngene, terus aku yang omahe kuwi wong wedok iku. Oh, siap polisi. Akhirnya mereka bertiga pun melangkah maju ke tempat perempuan tersebut. Sampainya di sana dan polisi melihat kecantikan rupawan daripada wanita tersebut, akhirnya si polisi berkata kepada mereka berdua, wah, nek koyo ngene iki ora cocok rek karo sampean wong loro iki. Sampean bisa bocah ke duwe pekerjaan, menafkahi piye? Nah, sampean lah kerjaane opo kaya ngono kuwi, gajine sithik. Lah aku wis duwe pangkat, gajine akeh. Wah, cocok nggih aku ya. Sampean enggak cocok, sama sekali enggak cocok. Akhirnya mereka bertiga pun cekcok. Mereka bertiga debat antara satu perempuan itu tadi. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk lapor kepada hakim, kepada menteri. Sesampainya di sana, sang menteri pun berkata, wih, piye tuh sampean nggih? Wong telu iku mau, lah kok iso berdebat saka pemuda, saka orang tua, sampai polisi, kok iso berdebat masalah satu perempuan? Ayune kayak piye iku? Akhirnya hakim pun heran sama kecantikan wanita tersebut. Dan pada akhirnya tuh si hakim itu akhirnya pergi ke rumah perempuan tersebut. Nah, sesampainya di sana, hakim pun melihat kecantikan wanita tersebut, maka
Sang hakim berkata, wah, aku yo ayu ngene iki. Nek ngene iki carane men iki nek cara dikekne wong iki. Oh sampean iku nang di pekerjaan. Sampean iku kerjane gajine kur titik. Sampean polisi, derajate cek duraku. Polisi sak ngosorku kok. Lah sampean gak pantas. Wis mundur mundur. Aku. Nah, akhirnya mereka pun cekcok dan juga mereka akhirnya saling menyalahkan satu sama lain. Begitu juga dengan pemuda tadi yang ngeyel dengan ayahnya ngeyel kepada polisinya ngeyel dengan menteri. Wah, ini masalah besar. Akhirnya dilaporkanlah kepada seorang raja pada zaman tersebut. Mereka akhirnya para pecintanya seorang wanita ini itu akhirnya pergi ke istana dan lapor kepada sang raja. Sang pria ini tadi bilang, wahai raja, saya mencintai seorang wanita yang saya cintai sejak saya muda, dan saya ingin untuk menikahinya. Saya ingin mendapatkan restu dari orang tua saya. Tapi apa yang terjadi, wahai raja? Orang tua saya malah menaksir wanita itu, dan akhirnya kami pun cekcok. Kami pergi ke polisi. Begitu juga polisi juga mencintainya, wahai raja. Bagaimana ini? Dan sampai di polisi itu tak, kami juga pergi ke seorang menteri, dan ketika kami sampai di menteri juga naksir sama perempuan itu. Maka wahai raja, engkaulah yang di atas kami, wahai raja. Tolong, kami minta tolong, wahai raja. Tolong beri solusi bagi kami. Oh, oke, siap. Ngene. Jane iki piye to ayune wong wedok iku? Kok iso sampeyan wong papat rebutan niku kaya piye ayune? Pengen ngerti aku. Wis kon rene. Nah, mulai inilah seorang perempuan ini dipanggil oleh seorang raja untuk menghadap ke depan sang raja. Nah, akhirnya sang perempuan ini sampai di kerajaan dan menghadap kepada sang raja. Sang raja pun bertanya kepada perempuan ini, oh ini perempuannya, pantesan kalian rebutin. Oh, cantiknya minta ampun. Kalau ini sih, kalau saya pikir-pikir ya, gak cocok sama kalian semua. Kamu ini masih muda, belum cari penghasilan. Kamu ini memiliki usaha tapi kecil, gak mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhannya sang perempuan ini. Nah kamu polisi itu masih bawah itu. Nah, sedangkan kamu menteri, itu mah masih bawahku. Nah, yang berkuasa di sini siapa? Aku, raja kalian semua. Aku berkuasa di sini. Aku yang lebih utama di sini. Maka sang wanita ini serahkan kepadaku. Nah, kalian semua mundur, gak usah kalau urusan. Akhirnya apa yang terjadi? Sang raja pun juga kepikiran. Sang raja itu kepikiran. Gini aja, bagaimana kalau sang wanita ini kita tanya aja, wahai wanita, kalian pilih dari kami berlima, siapa yang kamu pilih? Akhirnya sang wanita ini menjawab, oh mohon ampun wahai raja, saya nggak milih, tapi saya memilih kalian semua. Bagaimana ini? Semuanya dipilih untuk menjadi pasangannya wanita tersebut. Akhirnya sang raja pun bingung, loh kok gitu? Dan akhirnya si perempuan ini bilang, tapi ada syarat, satu aja syaratnya. Apa? Nanti kalian berlima kejarlah saya, dan barang siapa yang dahulu yang
paling cepat mendapatkan saya, itulah jodoh saya. Benar, terjadi itu. Seorang raja, seorang menteri, seorang polisi, ayah, anak itu tadi semua sudah baris untuk lari mengejar sang kecintaannya itu. Dan akhirnya sang wanita itu lari sekencang-kencangnya sampai dikejar oleh mereka berlima tanpa melihat apapun di sekitarnya, dan tanpa melihat ke depannya. 5 pria itu terjun ke jurang tanpa ada nyawa pun yang kepleset, alias mati. Lantas apa kesimpulan yang kita ambil dari kisah tersebut? Kesimpulannya yaitu wanita itu ibarat dunia, keindahan dunia ini, dan 5 orang laki-laki itu tadi ibarat kita semua, yang mana sehari-hari kita mengejar dunia tanpa kita ingat kepada Allah, tanpa kita ingat kewajiban kita seorang hamba, yaitu selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dunia, "Wahai dunia, layani orang yang melayaniku dan binasakan orang yang melayanimu." Sudah jelas wahai pemirsa di sini bahwa Allah berfirman sedemikian itu untuk apa? Untuk memperingatkan kepada kita bagaimana dunia ini adalah rusak, dunia ini adalah fana, dunia ini adalah tidak ada apa-apanya. Ulama itu menggambarkan bahwasanya dunia adalah ibarat bayang-bayang, yang mana semakin kita mengejar bayang-bayang, maka bayang-bayang tersebut akan semakin jauh dan menjauh. Dan ketika kita mengejar matahari, pastilah dunia akan mengejar kita. Begitu juga dengan kita mengejar dunia. Ketika kita mengejar dunia, entah itu mengejar harta, mengejar benda apapun yang ada di dunia ini, pastilah kita akan dibinasakan oleh dunia ini. Tetapi jika kita mengejar Allah Subhanahu wa taala, hakul yakin, pasti dunia akan mengikuti kita. Lantas wahai pemirsa, bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut supaya kita tidak terjerumus dengan tipuan dunia? Yaitu apa? Salah satunya yaitu mendalami ilmu-ilmu agama. Contoh seperti ilmu fikih, ilmu balaghah, ilmu tasawuf, dan lain sebagainya. Makanya wahai pemirsa, marilah kita mencari ilmu, entah di madrasah, entah di pondok pesantren, entah di sekolah umum, terserah. Tapi wahai pemirsa, tujuan kita di dunia ini adalah hanyalah kepada Allah. Kita nanti akan mati, nanti kita akan hilang dari dunia ini, kita akan dilahap oleh tanah. Lantas bagaimana cara kita untuk menghindari tipuan dunia itu? Yaitu tadi, salah satunya yaitu kita mendalami ilmu-ilmu agama, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meningkatkan iman, yang mana iman tersebut adalah iman yang hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan juga kita ini seringlah bersedekah dan juga berzakat, yang mana pada saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmatnya Allah ini. Dan Allah mewajibkan bagi seorang muslim berzakat. Maka marilah pemirsa berzakat. Dan juga di bulan ini berbanyaknya sedekah kepada seorang muslim, entah itu membagikan takjil, entah itu membagikan makanan berbuka puasa, atau yang lain sebagainya. Wahai pemirsa, silahkan, ada banyak amal baik yang seharusnya kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Keutamaannya kita itu bersedekah, kita itu zakat, itu apa? Itu
menghindarkan kita dari sifat riya, ujub dan sum'ah. Karena apa? Karena kalau kita tidak bersedekah berarti kita sombong. Karena apa? Kok sombong? Karena rezeki itu yang memberikan siapa? Allah. Allah Azza wa Jalla. Lantas kalau pemberian itu pasti juga dikembalikan lagi. Allah itu meminjami kita itu rezekinya, maka kita harus mengembalikannya dengan apa? Dengan kita menyalurkan kepada orang-orang fakir, miskin, kepada orang yang tidak mampu dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan manfaat apa yang saya katakan ini, mudah-mudahan manfaat kepada kita semua dan juga bisa melakukan apa yang saya katakan tadi. Akhiran, cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.